Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk melanjutkan pengajian kita Mukhtasar Jiddan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa kita diiringi dengan kesehatan, dan juga keluarga kita, orang tua kita senantiasa juga diberikan kesehatan dan juga panjang umur. Sampai di manakah kita? Wa amma inna wa akhwatuha. Wa amma inna wa akhwatuha. Masih tentang nawasih ya, nawasih minal mubtada wal khobar. Karena judulnya adalah babul awamil ad-dakhilah ala mubtada wal khobari, maka kuncinya hanya satu, yaitu harus berupa jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, kemudian memasukkan amil yang namanya awamil nawasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu rahimahullah ta'ala fi ulumihi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa amma, dan adapun inna wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya inna. Wa amma inna wa akhwatuha, dan adapun inna wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya inna, itu fa innaha, sesungguhnya inna wa akhwatuha itu tansibul isma, menasokkan isim, menasokkan akan al-isim, menasokkan akan isim. Wahwa, dan adapun al-ism itu alladhi, yaitu alladhi yang kana adalah alladhi, itu mubtadaan adalah mubtada. Jadi kalau kita menggunakan inna wa akhwatuha, itu pengamalannya adalah tansibul isma, menasokkan isimnya, yang mana isimnya itu adalah kana mubtadaan. Isim itu hakikatnya adalah mubtada, aslinya dari sononya itu aslinya adalah mubtada yang kemudian kemasukan inna. Wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan apa inna wa akhwatuha akan al-khabar khabar. Jadi pengamalannya kalau ditanya ma amalu inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kebalikan dari kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kebalikannya. Jadi kana inna ini tidak saling bertemu, pengamalannya berbeda. Ya. Yang mana sama antara isim dan khobarnya itu aslinya adalah mubtada dan khobarnya. Isim dan khobar itu aslinya adalah mubtada dan khobarnya. Ya, polanya demikian. Alladhi, yang mana kan adalah alladhi itu marfu'an, dibaca rofa bil mubtada sebab mubtada. Jadi yang merofakkan khobarnya itu adalah marfu'an bil mubtada, dirofakkan oleh mubtada. Maksudnya bukan ketika setelah kemasukan inna, tetapi aslinya. Tadi begitu ya. Termasuk huwa alladzi kana mubtada, yang mana aslinya isim itu adalah mubtada. Nah, ini juga demikian. Tarfa'ul khobar itu aslinya khobarnya adalah kana marfu'an bil mubtada. Jadi yang merofakkan aslinya khobar itu adalah mubtada.
Tapi kemudian sekarang itu diambil alih oleh inna. Ya, jadi dengan datanya inna itu apa namanya? Khobarnya rofa. Tetapi yang merofakkan bukan mubtada. Gitu. Kalau mubtada khobar itu yang merofakkan adalah mubtada. Saya kasih gambaran. Misalkan ini, misalkan Zaidun Qaimun, ya. Zaidun, adapun Zaid itu Qaimun berdiri. Zaid ini mubtada marfu, ya. Kemudian khobar, Qaimun itu khobar juga marfu. Maka nanti kalau kita membiasakan praktek membaca kitab gitu ya, ya sudah. Permulaannya ya ini. Zaidun Qaimun, al-masjidu kabirun, ya. Masih begitu. Karena di situ susunannya polanya dalam mubtada khobar. Jumlah yang diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah, yang mana isim yang pertama datang itu adalah mubtadanya, kemudian diikuti oleh khobarnya. Kalau dalam pola bahasa Indonesia itu kan pola diterangkan menerangkan. Polanya musnad ilaih musnad, ya. Zaid ini musnad ilaih, Qaimun musnad. Zaid mubtada, Qaimun khobar. Zaid diterangkan, Qaimun menerangkan. Makanya dinamakan, karena dia menerangkan itulah maka disebut dengan khobar. Khobar kan memberitahu, khobar kan menerangkan. Ya, Zaidun Qaimun. Nah, sama-sama rofa. Rofanya mubtada karena ibtidah. Ya, mubtada itu al-mubtada'u marfu'un bil ibtidah. Jadi yang merofakkan mubtada adalah ibtidah. Ambil maknawi, ya kan kemarin dikatakan mubtada itu al-ari anil awamil al-lafiyah, ya, sunyi daripada amil lafiyah. Enggak ada, secara lafaz enggak ada. Tetapi secara maknawi ada. Apa itu ibtidah? Ibtidah enggak kelihatan, tak kasat mata, ya. Benda tak kasat mata. Yang pasti karena dia di depan, maka dia berarti didahului oleh ibtidah. Yang ibtidah ini berapa terhadap rofaknya mubtada. Nah, kemudian mubtada ini menjadi makmul dari ibtidah. Ibtidah itu amil, ya. Amil itu apa ya, bahasa kitanya itu gimana ya? Yang beramal itu kan ya. Makmul itu yang dijadikan sasaran pengamalannya. Korbannya itu makmul. Amil itu yang melakukan, ya. Yang beramal itu amil. Ya. Maka Zaid atau mubtada ini adalah korbannya ibtidah. Nah, gitu ya. Ibtidah itu merofakkan mubtada. Nah, kemudian mubtada di samping korban dia juga pelaku, dia juga amil terhadap rofaknya khobar. Jadi dari amil ibtidah ini dia merofakkan ini, mubtada merofakkan khobar. Kemudian karena kemasukan inna, maka akan menjadi inna Zaidan Qaimun. Ini kebalikan kana ya. Kalau kana Zaidun Qaiman. Ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, kalau yang tadinya itu ibtidah beramal terhadap rofanya Zaid beramal terhadap rofanya Qaim. Sekarang ketika kemasukan kana, maka kana beramal terhadap rofanya isim dan juga beramal terhadap nasabnya khobar. Jadi sudah sama. Maka itu dengan nawasih, ya. Mengobrak-abrik tatanan. Tatanan sudah jelas mubtada khobar diobrak-abrik menjadi rusak, makanya dinamakan awamil nawasih. Yang tadinya itu saling beramal, sekarang itu diambil alih oleh kana, ya, sehingga kana itu merofakkan isim dan memasukkan khobarnya. Begitu juga inna, maka inna juga terus amil nawasih. Yang tadinya itu beramal seperti ini tadi, sekarang inna beramal terhadap nasabnya isim plus beramal terhadap
rofaknya khobar. Jadi mirip karena persis, hanya saja pengamalannya kembali. Kalau karena tarfa'ul isma wa tansibul khobar, kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Pokoknya kuncinya karena dan inna nggak pernah ketemu. Gampangnya begitu. Oh, kalau karena yang rofa isimnya, kalau inna yang rofa khobarnya, gitu ya. Nah, jadi yang mengamalkan ini koim yang tadinya khobar itu yang mengamalkan adalah yang berapa adalah zaid, ambilnya sekarang berubah inna semua, gitu ya, inna semua. Nah, makanya itu yang tadinya aslinya mubtada ini tadi zaidun, ya, aslinya zaidun, kemudian juga khobar itu yang aslinya dirofakan oleh zaid. Ini maksudnya tadi, maksudnya alladzi kana marfu'an bil mubtada, yang mana khobar itu dirofakan oleh mubtada. Sekarang tidak berubah, ya, ketika kemasukan inna itu jadi berubah. Itu ya, mafhum? Selanjutnya wahiyah dan adapun inna wa akhawatuha. Adapun inna wa akhawatuha itu inna wa anna. Saudara-saudara karena itu siapa saja? Yaitu yang pertama inna wa anna dan anna. Ini kenapa kok inna disebutkan di sini, gitu ya? Ini kalau bahasa TV-nya itu adalah inna and the family, gitu kan ya? Inna and the family, atau bahasa kitanya inna and friend, gitu. Dan inna disebut juga namanya. Jadi yang paling tenar itu adalah inna, maka inna and the family. Ya. Ini inna and the brother ini ya, and the sister. Inna wa akhwatuha berarti inna and the sisters, dan saudari-saudarinya. Ya, maka kemudian inna disebutkan ya, anggotanya siapa inna wa akhwatuha. Jadi kenapa kok disebutkan inna lagi? Karena inna wa akhwatuha. Kok inna disebutkan? Nah, itu maksudnya itu bukan menjelaskan tentang inna beserta saudaranya, tapi kalau bahasa kitanya tadi itu inna and the sister. Ya. Maka di antaranya siapa sih anggotanya? Yang pertama adalah inna, yang kemudian yang kedua wa anna dan anna, walakinna dan lakinna, wa ka'anna dan ka'anna, walaita dan laita, wala'alla dan la'alla. Nah, ini saudari-saudarinya karena inna, ya, saudara-saudari inna. Ya, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Nah, ini saya dengar semuanya ya. Mulai inna, lakin, ka'anna, sampai la'alla, sering seperti apa? La'allakum tattaqun. Nah, itu kan sering dengar ya. Apalagi kalau puasa, gitu ya. Kalau bulan Ramadan sering digaungkan gitu, la'alla. Taqulu kamu sebagaimana kamu katakan inna zaidan qa'imun. Seperti contoh ini. Inna zaidan qa'imun. Inna sesungguhnya Zaid dan Zaid itu qa'imun qa'im. Inna sesungguhnya Zaid dan Zaid itu qa'imun berdiri. Wa iqrabu dan adapun iqrabnya itu adapun inna iqrabu, adapun iqrabnya adalah iqrab daripada kalimat qaul inna Zaidan qa'imun. Inna adapun inna itu harfu taukidin, adalah huruf taukid, ya. Wa nasbin dan huruf nasab. Nah, jadi kalau ditanya inna itu inna wa akhwatuha, kalau ditanya inna itu huruf apa, kan masing-masing punya nama. Ada fi'il madi mudhari. Ada huruf apa? Huruf jar, huruf nasab, harfu nafyin. Huruf yang mana ini? Nah, itu ya. Mesti ada kategorinya. Isim apa ini? Isim mufrad, mutsanna, jamak, dilihat dari jumlahnya. Ini isim apa? Dilihat dari muayyan dan ghairu muayyan, adalah ada isim ma'rifah dan nakirah. Begitu, ada kategorisasinya. Begitu juga ini. Inna itu harfu taukid. Inna itu adalah huruf taukid. Taukid itu apa? Penguat, ya. Taukid itu penguat. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita itu ngomong menggunakan taukid, maksudnya adalah kita itu memantapkan omongan kita.
memantapkan rumah kita. Kalau bahasa kita sesungguhnya, itu berarti kan mirip mendekati swear, gitu ya. Mendekati swear, ya. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya, apalagi biasanya sebenarnya, gitu ya. Nah, itu fungsinya itu apa? Agar orang percaya. Barangkali semakin banyak kita menggunakan inna, maka karena yang diajak ngomong itu mungkin nggak sepenuhnya percaya. Nah gitu kan ya. Coba kalau ngomong, dari mana kamu? Saya dari kampus. Kalau nggak percaya cukup. Tapi kalau selama ini itu yang diajak ngomong, paling dia itu nggak percaya dengan saya palingnya. Karena selama ini nggak pernah masuk sekolah, nggak pernah masuk kuliah. Kok sekarang masuk, nggak percaya paling. Maka saya gunakan apa? Tauhid. Nah itu kan ya. Benar saya itu masuk. Nah itu kan ya. Itu untuk meyakinkan orang. Fungsinya untuk meyakinkan orang. Jadi harus tauhid untuk meyakinkan orang. Gak percaya tak? Maka saya pakai inna. Ya. Maka saya pakai inna. Agar orang itu agar apa namanya? Gak diragukan. Apa yang dikatakan itu gak diragukan lagi. Maka kemudian menggunakan tauhid. Ya, menggunakan tauhid. Makanya nanti coba dicek. Ada dari BSA ya? Ada. Ada di sini. Hadir. Oh, mana? Ini. Oh, iya. Deskripsi. Oh, udah selesai ya. Oh iya ya, alhamdulillah. Sudah terlanjur ya, kan sebenarnya kan enak dipakai di deskripsi. Ya. Di Al-Quran itu kan banyak menggunakan inna, gitu kan ya. Ada pertanyaan, kenapa di Al-Quran itu di beberapa kok menggunakan inna? Berarti apa? Barangkali yang yang menerima dakwah ya daripada Al-Quran itu adalah orang-orang yang mungkin akan memungkirinya, mungkin nggak sepenuhnya percaya, maka menggunakan inna. Termasuk apa? Inna insana lafi khusrin. Kata siapa manusia itu rugi, gitu kan? Maka kemudian dimantapkan, nggak percaya kamu? Inna insana lafi khusrin. Tapi orang itu nggak percaya kalau dia itu rugi, ya begitu kan? Nah maka digunakan inna. Itu gampangnya begitu. Jadi kenapa kok di Al-Quran menggunakan inna? Ya karena untuk mempakitkan, ya, untuk menguatkan. Maka kemudian menggunakan inna. Maka untuk menguatkan pembicaraan kita ya kita gunakan inna. Gitu ya. Inna itu adalah harfu taukid, wa nasbin, dan juga huruf nasab. Kenapa disebut nasab? Karena apa yang jatuh setelah inna pasti masuk. Ya. Yang jatuh setelah inna itu pasti masuk. Dan terutama jatuh setelah inna itu kan adalah isim ya, isim. Innahu itu kan, hu itu kan isim mabni ya. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Kalau mabni mana? Tidak kelihatan masuknya. Ya biarin aja namanya isim mabni, jangan dipaksakan. Jangan dirubah. Innahu jadi innaha, itu maksud. Ya, sudah mabni sejak lahir itu ya begitu, nggak boleh dirubah-rubah. Nah, ya udahlah, karena dia sudah dari sononya sejak lahir itu sudah begitu bacanya adalah hu, ya sudah. Tetapi ingat, itu kan setelah inna kan harus masuk. Ya sudahlah, sekalipun dia itu mabni, ya mabni dhamma ya, mabni dhamma, tetapi fi mahalli nasbi, biarin aja. Tetapi mahalnya ingat, kontarnya di kontaran nasab. Nah, gitu ya. Gampangnya begitu. Kalau kita mau mabni nggak apa-apa, tetapi fi mahalli nasbi. Ketemu huruf jar, setelahnya kok nggak bisa dijarkan, nggak apa-apa. Yang penting dia itu fi mahalli jarin, begitu aja kan, gampang aja. Ya. Yang nggak bisa begitukan ya sudah fi mahalli. Nah, jadi nanti yang dimaksud dengan mahal ya. Nah, sering dengar ya. Tetapi ada nggak tahu apa sih mahal ini. Sering dengar tapi nggak tahu apa itu mahal. Itu ya, itu harfu nasbin. Jadi inna itu apa? Inna itu harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yang pengamalannya itu sama, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merupakan khobarnya. Itu. Jadi inna itu i'rabnya adalah harfu taukidin. Wa zaid dan adapun zaid itu ismuha, isimnya. Zaid itu adalah ismuha, isimnya. Isimnya inna.
Mansubun dibaca nasab. Dari mana kita tahu nasab itu ada alifnya? Tandanya pasti dibaca zaidan. Nah, gitu ya. Nanti barangkali kita itu membaca teks buta, membaca teks Al-Quran, membaca teks kitab ya, itu buta. Maksudnya gini, setelah zaid kok ada alifnya ya, sudah nggak usah ragu-ragu itu bacanya zaidan. Nah, gitu. Ya. Ketika ada zaid kok ada alifnya, udah nggak usah ragu-ragu itu pasti zaidan. Tinggal nyari alasan kenapa dibaca zaidan. Oh, jatuhnya setelah inna. Oh ya, berarti dia itu ismu inna. Setelah sebelumnya kok fi'il, oh mungkin dia itu adalah maf'ul bih, ya begitu. Ya. Nah, jadi yang penting itu Pak, kalau membaca baca aja nggak usah ragu-ragu. Zaidan ya zaidan. Kalau nggak ada alifnya, nah itu yang bingung. Kalau zaidan masih mending, ya pasti nasab, ya pasti nasab. Yang nggak ada alifnya bingung. Ini zaidun apa zaidin ya? Kalau sebelumnya zaid itu kok huruf jar, oh ya berarti zaidin. Sebelumnya zaid kok ada dhorof, oh ya berarti zaidin. Setelahnya zaid kok ada fi'il, oh pasti nggak mungkin zaidin, begitu kan? Sebelumnya zaid ada fi'il nggak mungkin zaidin. Fi'il kan nggak mengejar kan? Setelah fi'il kok zaid nggak ada alifnya, oh berarti dia zaidun, oh berarti fa'il. Setelah fi'il kok zaid dan ada alifnya, oh berarti dia mansub, mungkin maf'ul bih. Terus zaid jatuh setelah huruf jar, oh pasti nggak usah diragukan lagi, pasti itu adalah huruf jar. Gampang ya? Iya, nadanya gampang. Nadanya gampang, ya gitu ya, yang pengalaman biasa ya. Iya. Itu zaidan. Dan adapun zaidan itu ismuha isimnya inna, hanya kembali ke inna. Mansubun dibaca nasab bil fathati dhahirati dengan fathah dhahirah. Tandanya adalah fathah dhahirah. Zaidan itu fathahnya fathah dhahirah. Ya. Kalau nanti ditanya, kenapa kok dibaca fathatain? Yang pasti isim. Itulah tanda isim. Ya. Tanwin itu tandanya isim. Kemudian kenapa kok kok ditanwin? Ya karena dia itu tidak ada yang menghalangi dia untuk tanwin. Ya. Kalau nggak beral, tidak ada yang menghalangi dia tanwin, nggak jadi tanwin. Yang menghalangi dia untuk tanwin kan isim ghairul munsharif ya. Seperti Ahmadu itu jangan dibaca Ahmadun, jangan dibaca Ahmadan, itu keliru. Ya karena apa? Dia termasuk ghairul munsharif. Dia itu isim. Tanda isim salah satunya adalah tanwin, tapi dia nggak bisa bertanwin. Nah, gitu ya. Maunya bertanwin, tapi tidak boleh. Nah, itu kan ya. Tapi tidak boleh karena suatu hal. Kalau Ahmad itu karena dia itu menyerupai fi'il. Hamidah yahmadu. Kalau dhamir mutakallim Ahmadu, nah, gitu ya. Karena menyerupai fi'il maka nggak boleh bertanwin. Ya, seperti Ahmadu, Yazid, nama orang itu ya, Ahmadu, Yazidu, ya, isim yang kemudian mirip bentuk fi'il, ya berarti dia tidak boleh bertanwin. Ahmadu, Yazidu dan seterusnya ya. Barangkali punya anak dikasih nama yang musuh, nah itu juga nggak boleh bertanwin. Ya, nggak boleh bertanwin itu kalau itu namanya dia. Nama-nama yang diambil dari fi'il mudhari atau fi'il amr, fi'il apa? Mati itu nggak boleh ditanwin. Itu dengan isim ghairul munsharif. Ya, jadi dibaca nasab bil fathati dhahirati dengan tanda fathah dhahirah. Wa qa'imun dan ada qa'imun. Inna zaidan qa'imun itu khobaruha. Qa'imun itu khobaruha, khobarnya inna. Marfu'un dibaca rafa bi dhammati dhahirati dengan dhammah dhahirah. Tandanya adalah dhammah dhahirah. Qa'imun juga sama dengan zaidan, isim tetapi tidak ada yang menghalangi dia untuk tidak ditanwin. Ya. Kalau zaidan bedanya zaidan isim alam, tetapi tidak ada yang menghalangi. Kalau qa'imun malah tidak sama sekali jauh daripada dihalangi, nama aja bukan. Nah itu kan ya, qa'imun bukan nama, juga tidak ada yang menghalangi dia. Wa taqul dan kamu katakan fi amali anna di dalam pengamalannya anna. Fi amali anna di dalam pengamalannya anna al-maftuhata fi amali anna al-maftuhati berarti ya. Di dalam pengamalannya anna al-maftuhati yang maftuhah.
kok saya baca maftuha ya, al-maftuhati ya, dicek, wah berarti dia itu ada yang menjadikan dia jer gitu kan ya. Apa itu? Anna. Loh, anna itu apakah majrur? Ya, dilihat aja. Fi amali anna. Amali nggak bertanwin, mungkin diidofahkan ya. Berarti anna menjadi mudhof ilaih, berarti majrur. Amali juga jer karena huruf jer. Fi amali anna al-maftuhati. Kok anna nggak dibaca ani? Namanya maksud. Ya sudah, anna ya anna aja, nggak usah dirubah-rubah ya. Anna al-maftuhati. Seperti apa? Balaghani anna Zaidan muntaliqun. Balaghani telah sampai kepadaku apa? Anna Zaidan, bahwasanya Zaid dan Zaid itu muntaliqun, pergi. Bahwasanya Zaid itu muntaliqun, pergi. Ana, ini babnya bab ana. Kalau tadi kan bab inna, kasroh, al-maksurah, inna al-maksurah. Sekarang ana al-maftuhah, ana dibaca fathah. Ada inna, ada ana. Contohnya, balaghani anna Zaidan muntaliqun. Ya. Lah, anna ini dia tidak mungkin datang di depan. Itu bedanya. Kalau inna itu datang di depan, ujuk-ujuk pakai inna itu bisa. Tapi kalau anna tidak boleh. Hakikatnya inna dan anna itu sama. Sama-sama di sini kan dikatakan mana ya? Tadi ada di belakang. Nanti di belakang ya. Nah, bedanya apa? Ini kan mirip-mirip ya. Inna itu umum bentuknya. Berhubung dia jatuh setelah dia itu punya mahal, ya. Karena dia punya mahal, maka kemudian menjadikan dia itu harus dikasih anna. Yang cocok adalah damai anna. Ya, maka kemudian posisinya juga di tengah. Balaghani inna tidak boleh mana, tidak boleh. Maka untuk di tengah digunakan anna. Dan kebetulan di sini balaghani telah sampai kepadaku, ya. Karena aslinya balagho dengan ya mutakalim, ya mutakalim, ya, menunjukkan anak saya. Balaghani telah sampai kepadaku. Berarti fa'ilnya sudah ada belum? Belum ada. Maka fa'ilnya adalah ini sebenarnya. Fa'ilnya adalah jumlah ini. Balaghani apa yang sampai? Anna Zaidan muntaliqun. Jadi jumlah inilah menjadi fa'ilnya. Yang sampai apa? Kabar bahwasanya Zaid telah pergi. Ya. Jadi yang telah sampai adalah kabar Anna Zaidan muntaliqun. Nah, maka di sini saya lanjutkan dulu. Wa i'rabu dan adapun i'rabnya itu adapun i'rabnya yaitu ini apa isinya itu adalah balagha. Adapun balagha itu fi'lun madin adalah fi'il madhi. Balagha itu fi'il madhi. Wan nunu dan adapun nun itu lil wiqayati adalah untuk wiqayah. Nunnya namanya nun wiqayah. Ini balaghani. Nun di sini namanya nun wiqayah, ya. Tulisannya seperti di kitab ini. Nun lil wiqayati. Wal ya'u adapun ya itu maf'ulun bih. Ya-nya adalah maf'ul bih. Nah, nun wiqayah ini datang. Ini pada fi'il biasanya. Datanya nun itu pada fi'il yang mana fi'il ini yang setelahnya itu mengandung yang mutakalim yang menjadi maf'ul bih. Ya di sini ini statusnya adalah maf'ul bih. Telah sampai kepadaku. Nah, nunnya itu datang itu untuk memberikan nikoya. Nikoya itu apa ya? Menjaga irama biar nggak kelimpungan, ya. Coba andaikan nggak ada nun, akan jadi gimana ya? Balaghani gitu ya. Kalau nggak ada nun jadinya balaghani. Kalau kayak gitu harus ada yang ngalah. Balaghi, mana ada fi'il
mudhari, fi'il madi itu mabni kasroh, begitu kan ya? Harusnya mabni fathah. Balagho tetap utuh, tapi ya juga utuh. Kan juga nggak boleh. Balagho ya, nggak boleh. Nanti kan beda dengan ini ya. Oh, ketika ada ini nanti tambah. Jadi nggak ada perbedaan ketika nanti ada apa fi'il apa nakis ya, fi'il nakis itu nggak ada bedanya jadinya. Nah maka kemudian biar iramanya imbang dikasih bantuan namanya nun wikoya sehingga menengahi. Balaghoni yang lainnya nggak ada ya. Balaghohu, balaghoha, balaghohu, balaghohuma, balaghohum, balaghoha, huma, hunna, balaghoka, huma, kum, balaghoki, kuma, kunna, balaghoni, balaghona. Cuma ya mutakalim saja yang diberi nun wikoya. Dan itu jatuhnya setelah fi'il, kemudian di sini dhamir itu sebagai maf'ul bih, dhamir mansub namanya. Ya, dhamir maf'ul itu seperti yang saya baca barusan itu adalah pasti jadi mansub. Balaghohu huma humha huma hunna balaghoka kuma kuki kuma kunna balaghoni balaghona. Itu semuanya adalah dhamir maf'ul, pasti jadi maf'ul dan sekaligus mansub. Tapi dhamirnya dhamir mansub ya, mahalnya mahal mansub. Nah, khususnya empat kali diberi nun wikoya. Berarti ini maf'ul. Terus yang dibutuhkan apa? Yang nggak ada fa'ilnya. Ini ya. Mana fa'ilnya? Ternyata adalah keseluruhannya namanya fa'il. Nah, inna yang tadinya itu kan hasilnya kan anna zaidan muntalikun atau diganti anna zaidan qaimun biar sama. Ya. An inna zaidan qaimun. Berhubung dia itu posisinya di tengah menjadi balaghoni anna zaidan qaimun, ganti, enggak lagi pakai inna tapi ganti anna. Gitu ya pahumnya? Nah, banyak contoh yang lainnya ya. Misalkan ro'aitu antaka, gitu ya, misalkan ro'aitu anna, pasti begini. Anna zaidan qaimun. Ra'aitu, saya melihat anna zaidan, bahwasanya Zaid itu berdiri. Maka enggak boleh ra'aitu inna. Mesti ra'aitu anna. Bedanya apa? Di sini dia sebagai fa'il. Saya kasih kotak ya. Kalau di sini dia sebagai maf'ul. Karena fa'ilnya sudah ada, ra'aitu. Sudah fi'il fa'il. Ra'aitu anna zaidan qaimun. Maka tadi saya akan mengatakan berstatus sebagai fa'il atau maf'ul tidak, tapi dia itu punya mahal dan di tengah, ya. Ra'aitu anna zaidan qaimun. Yang pasti lengkap jumlahnya ini lengkap. Intinya inna zaidan qaimun atau inna zaidan muntalikun. Kemudian karena di tengah, maka inna diganti menjadi anna. Sebenarnya sama, dari si makna juga sama, cuma penggunaannya saja. Kapan kita gunakan inna, kapan kita gunakan anna. Mabniyun aliyat maf'ulun bih, mabniyun mabni ala sukun mabni sukun. Ya, balaghoni. Nah, yaknya itu mabni sukun, makanya nggak boleh tadi balaghoya. Wong mabninya mabni sukun kok. Nah, makanya fungsinya nun wikoya itu membantu, ya. Membantu biar enggak berubah. Fi mahal nasbin berada di mahal nasab, ya. Balaghoni di sini, balaghoni di sini mahalnya mahal nasab, ya. Sebagai maf'ul bih. Wa anna dan adapun anna itu harfu taukidin. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Anna itu sendiri adalah harfu taukidin, huruf taukid wa nasbin dan nasab. Nah, makanya sama dengan tadi. Inna harfu taukidin wa nasbin, anna harfu taukidin wa nasbin. Sama persis. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Wa zaidan dan alafun zaid itu ismuha, isimnya anna. Zaid itu isimnya anna, mansubun bil fathati, dibaca nasab bil fathati dhahirati dengan tandanya fathah dhahirah. Ini penjelasannya sama dengan sebelumnya ya. Wa muntalikun dan muntalikun itu khabaruha, khabarnya.
Adapun kalimat muntolikun itu khobarnya anna. Marfu'un dibaca rafa di dhammatil dhahirati dengan dhammah dhahirah. Nah, ini ya terkait dengan inna dan i'rabnya masing-masing. Kemudian wa anna dan adapun anna, wa anna dan adapun anna, wa ma dakhala dan apa-apa yang masuk, wa ma dan apa-apa dakhala yang masuk alaihi kepada masuk anna alaihi kepada ma, ya. Anna wa ma dakhala apa-apa yang masuk apa anna alaihi kepadanya, apapun yang kemasukan anna gitu ya. Fi ta'wil masdarin di dalam takwilnya masdar, ya. Dalam takwilnya masdar fa'ilu balagha, ya. Fa'ilnya balagha, ya. Masuk padanya fi ta'wil masdarin, takwil masdar fa'ilu balagha, dari fa'ilnya balagha. Tadi kan balaghoni anna itu kan, balaghoni anna itu maksudnya takwil masdar yang mana menjadi fa'ilnya balagha. Ini kan tadi anna ini ya, dan wama dakhalat alaihi ya, termasuk zaidan muntalikun itu yang dimaksud dengan wama dakhalat alaihi. Apa-apa yang masuk kepada di sini dalam wilayah ini itu adalah takwil masdar sebagai fa'ilnya balagha. Ini takwil masdar fa'ilnya balagha. Fa'ilu balagha. Wa taqdiru adapun takdirnya adalah balaghoni intilaqu zaidin. Aslinya ini adalah balaghoni intilaqu zaidin. Aslinya adalah telah sampai kepadaku apa intilaqu, sehingga murni menjadi fa'ilnya, ya. Intilaqu fa'ilnya balaghoni, ya. Balaghoni intilaqu zaidin. Maka ini adalah apa namanya, takwilnya intilaqu zaidin wa taqul, dan kamu katakan fi amali. Oh, ini sudah keterangannya di situ ya. Jadi intilaq itu kan masdar, ya. Intilaq itu masdar sorih, kemudian dijadikan bentuk lain akan menjadi anna zaidan muntalikun. Kan ini kan bisa ditakwil macam-macam ya. Bisa intilaqu zaidin, bisa kelihatan enggak? Sambil mendengar.
Intilak ini kan masdar sore. Intolakoyan toliaku intilakon dengan ya itu masdar sore. Nah masdar sore ini kalau di sini tadi balagoni apa yang sampai kepadaku intilaku Zaid, artinya Zaid. Maka ini bisa ditampilkan dengan bentuk yang lainnya. Seperti apa? Ayam toliko Zaid. Maka menggunakan al-masdariyah namanya. Al-masdariyah yang disertai dengan fi'il mudhari kemudian ada fa'ilnya di sini. Boleh juga kita katakan balagoni ayam toliko Zaid. Telah sampai kepadaku bahwa Zaid telah pergi. Ya, an yang toliko Zaid. Atau balagoni anna Zaidan yang toliko, bahwasanya Zaid itu yang toliku pergi. Atau boleh juga ini kan fi'il, boleh juga pakai isim. Balagoni anna Zaidun muntoliku. Maka an ini kan fungsinya untuk masdar. Ya, dimaksud di sini takwili masdar. Ketika kita menggunakan anna itu mentakwilkan masdar di situ. Ya. Baik itu boleh kita itu anna Zaidan yang toliku, anna Zaidan muntolikun maupun ay yang toliko Zaidun. Itu sama-sama mentakwilkan masdar. Ya. Jadi untuk anna dan ina sebenarnya sama. Cuma di anna itu pasti fungsinya adalah untuk takwil masdar. Ya. Kalau di sini contoh di sini memang untuk fa'il. Tapi kalau yang contoh tadi yang saya buat ro'a itu tadi, maka akan menjadi kalau dirubah menjadi apa? Takwil masdar maf'ulu ro'a itu, gitu kan ya? Menjadi maf'ulnya ro'a itu. Ro'a itu annaka, misalkan annaka dzahibun. Ro'a itu annaka dzahibun. Ya. Maka ini adalah maf'ul bihnya. Boleh juga kita ganti ro'a itu an tadhab. Saya lihat kamu pergi. Atau boleh juga ro'a itu annaka tadhab atau annaka dahib. Seperti ini tadi. Ya. Jadi boleh. Nah, jadi apapun itu pokoknya ada anna. Itu berarti itu takwil masdar. Ya. Nah, itu posisinya di seperti ini. Paham ya? Tuh. Wataku dan kamu katakan fi amali lakinna, di dalam pengamalannya lakinna seperti qomal qomu lakinna umaro. Kok ada alifnya ini ya? Kalau dibaca amrod ya tidak, amrod ada wawunya ya. Kita dihapus saja alifnya. Barangkali salah ya. Saya kadang-kadang ini beda sama yang versi yang lain. Ini ya, versi yang lain tidak sama. Qomal qaumu, berdiri siapa al qaum fa'ilnya. Lakin akan tetapi Umar itu jalisun duduk. Ya. Ketika kita menggunakan lakin itu saudaranya Inna. Berdiri siapa kaum, lakin akan tetapi Umar itu jalisun duduk. Artinya apa? Yang lainnya pada berdiri, barangkali mahalul qiyam gitu ya. Tetapi Umar malah jalisun dan begitu. Wa irobu adapun irobnya koma al qaumu, adapun koma dan al qaumu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'ilnya. Walakin dan adapun lakin itu harfu istidrokin, adalah huruf istidrok. Lakin itu huruf istidrok. Istidrok itu apa? Huruf susulan, keterangan susulan. Ya. Tadi sudah jelas, ngomongnya sudah lengkap. Komal kaum telah berdiri kaum, semua kaum sudah berdiri. Lakinna akan tetapi Umar jalis, tetapi Umar duduk. Bahasa kita begitu ya. Saya senang. Oh ya sudah, alhamdulillah kalau senang. Tapi ya gitu ya. Jadi ada informasi susulan. Ya, informasi susulan yang ada di belakang. Maka menggunakan lakin itu namanya harfu istidrok. Ya. Biasanya kita pakai lakin. Nah, di pertama adalah harfu istidrok, yang kedua wa nasbin, huruf nasab. Kalau inna tadi taukidin wa nasbin,
Kalau lakinna istidrokin wa nasbin, sama-sama nasab. Jadi setelah lakin dipastikan nasab. Setelah lakin pastikan nasab. Tansibul isma batar faul khobar. Wa umaro, dan ada umaro itu ismuha, isimnya. Itu isimnya. Mansubun dibaca nasab bil fathatil dhahirati, dengan fathah dhahirah, jelas fathahnya. Wa jalisun, dan ada jalisun itu khobaru wa khobarnya. Lakinna umaro jalisun, ada jalisun itu khobaru wa khobarnya. Marfu'un dibaca rafa bil dhammatil dhahirati, dengan dhammah dhahirah. Tanda rofaknya adalah dhammatul dhahiratun. Itu yang untuk lakinna. Wa taqul, dan kamu katakan fi amali, di dalam pengamalannya ka'anna. Kalau lakinna istidrak, ya, pernyataan susulan, kemudian ka'anna. Ka'anna seperti ka'anna Zaidan asadun. Ka'anna seolah-olah atau seakan-akan Zaid dan Zaid itu asadun asad. Asad itu apa? Singa, ya. Seolah-olah Zaid itu asad, tapi kira-kira Zaid asad enggak? Bukan, tapi seperti, ya. Nah, jadi seolah-olah seakan-akan kamu itu orang nggak ngerti. Apakah yang ngerti? Enggak. Ini seperti dari sisi penglihatan aja, pandangannya seperti itu. Begitu juga ini, seolah-olah kamu itu asad. Apakah Zaid itu asad? Bukan, tetapi karena seakan-akan atau anggap saja, gitu ya. Diumpamakan, ya, perumpamaan. Wa i'rabu, dan adapun i'rabnya adalah ka'anna, adapun ka'anna itu harfu tasbihin, adalah huruf tasbih. Nah, ini namanya huruf tasbih atau huruf perumpamaan, ya, diumpamakan. Ya, kalau di dalam huruf tasbih ada tasbih yang banyak, ya. Ada seperti, ada seakan-akan, seolah-olah, ibarat, umpama, banyak macam-macamnya, ya. Nah, ini ka'anna, ini harfu tasbih, berarti apa? Mengumpamakan. Ka'annaka qamarun, seolah-olah kamu itu adalah rembulan. Nah, apakah kamu rembulan? Bukan, yang ada terang bulan. Ya. Seolah-olah itu kamu rembulan. Dari sisi apa? Cahayanya, ya, bersinarnya, wajahnya, misalnya begitu. Nah, maka itu ka'anna, harfu tasbih, huruf perumpamaan. Yang kedua adalah harfu nasbih, sama, ya, ka'anna itu bisa dengan harfu tasbih juga huruf nasab. Tansibul isma batar faul khobaro. Wa Zaidan, dan ada Zaid itu ismuha, isimnya. Ka'anna Zaidan asadun, Zaidan nasab, ya, sebagai ismu ka'anna. Wa tarfa'ul khobar, dan merafakan khobar. Wa Zaid, dan adapun Zaid itu ismuha, isimnya mansubun dibaca nasab bil fathatil dhahirati, dengan fathah dhahirah, tandanya fathah. Ka'anna Zaidan. Wa asadun, dan adapun asad itu khobaruha, adalah khobarnya. Ka'anna Zaidan asadun, asad itu khobarnya ka'anna, marfu'un dibaca rafa bidhammatil dhahirati, dengan dhammah dhahirah. Karena Zaidan asadun, asadun itu marfu dengan tandanya dhammah sebagai khobarnya ka'anna. Itu, ya, bisa dipahami sampai sini? Kalau bisa dipahami, semoga bermanfaat. Amin. Semoga menambah ilmu kita, terutama di dalam memahami plus dalam mempraktekannya, terutama kita upayakan sedikit demi sedikit untuk membaca kitab, sehingga hakikatnya nanti ketika kita sudah benar-benar mandiri, kita bisa membacanya secara mandiri juga. Kita mengenali, termasuk yang saya sampaikan tadi, apa yang jatuh setelah fi'il akan jadi apa yang jatuh setelah huruf akan menjadi apa, dengan ciri khasnya dan karakteristik masing-masing. Saya kira itu dulu dari saya, karena ini ada hal yang harus dilakukan, maka kemudian kita ajukan, ya. Wa taqulu fi amali laita umaro, maksudnya umaro syakhisun mawala Pisau. sekian Allah maafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.